Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Kinan Garden. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya memfermentasikan media tanam ala saya sendiri. Dan karena kebetulan media tanam saya habis untuk stok bulan depan, jadi kita sekalian bikin konten. Ikuti terus ya videonya. Oke teman-teman, sebelum kita memfermentasi media tanam yang sudah kita siapkan, pertama-tama kita harus menyiapkan IE4. IE4 ini adalah mikroorganisme baik yang dibutuhkan untuk memfermentasi media tanam, media tanam yang mengandung bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces. Bakteri yang tergandung di IE4 ini bakteri baik semua teman-teman. Dan untuk mengaktifkan bakteri baik ini, kita harus membutuhkan molase. Kalau teman-teman nggak tahu molase atau susah nyari molase, kita bisa gunakan ini teman-teman, gula yang mengandung glukosa. Bisa gula merah, bisa gula putih, atau bisa tetes tebu. Nah, di sini fungsi dari gula merah ini teman-teman adalah untuk mengaktifkan mikroorganisme baik yang ada di IE4 itu, supaya dia lebih bisa membelah diri dan bisa lebih efektif dalam memfermentasi media tanam ini. Istilahnya gini teman-teman, analoginya sederhananya kayak manusia teman-teman. Manusia baru bangun tidur, dia mau berangkat kerja kan harus sarapan dulu kan, biar dia mau bekerja dengan baik. Nah seperti itulah kira-kira. Ya udah kalau gitu yuk kita bangunin dulu si mikroorganisme baik nih, Lactobacillus, yuk. Oke, pertama-tama saya menggunakan wadah air. Air yang saya gunakan di sini, saya tidak menggunakan air PDAM ya teman-teman. Saya menggunakan, karena di rumah saya ini perumahan lah, yang ada cuma air PDAM. Tapi saya mensiasatinya, kemarin saya udah nampung air AC teman-teman. Air AC kan nggak mengandung kapurit. Kalau air kapurit itu menurut informasi yang saya dengar, nggak bagus buat mikroorganisme ini, karena bisa membuat mikroorganisme ini bisa mati. Sorry teman-teman, udah saya agak belebet kalau ngomong mikroorganisme. Oke teman-teman, karena saya akan menggunakan media tanam mungkin kurang lebih sekitar 40 kilo yang akan kita fermentasi, saya menggunakan dosisnya seperti ini teman-teman. Nih ada ini, saya pakai, karena 40 kilo saya menggunakan 80 cc IE4 ini teman-teman. Kita campurkan di sini langsung. Nah ini terus gula merahnya langsung aja di. Kira-kira berapa itu gula merahnya? Kalau gula merahnya saya kasih sekitar 80 gram, karena tadi kan ini kan 40 cc nih, 80 gram, air sekitar 2 literan lebih lah kayaknya. Cuma antar kan kita sebelum kita pakai ini kan kita pakai tambahan air, kita pakai 80 gram sekitar segini. Kita aduk-aduk dulu, aduk-aduk agar gulanya larut teman-teman, seperti ini. Nah, larutan ini idealnya kita diamkan selama 6 jam baru kita bisa gunakan teman-teman, agar bakteri mikroorganisme baik ini akan aktif, baru kita bisa pakai. Jadi kita tunggu selama 6 jam. 6 hours later. Oke teman-teman, ini cairannya sudah ada 6 jam. Saatnya kita campur dengan media tanamnya. Tapi sebelum itu kita cek satu-satu media tanam apa aja yang saya gunakan untuk media fermentasi. Yuk. Jadi yang saya gunakan di sini teman-teman, saya menggunakan sekam mentah teman-teman. Sekam mentah 2 karung teman-teman. Ini saya gunakan di sini 2 karung sekam mentah.
Oke. 2 karung sekam mentah. Seperti yang teman-teman lihat kan, kalau sekam mentah yang baru itu dia masih kayak gini, tapi nanti setelah kita fermentasi warnanya agak coklat-coklat buta-buta gitu teman-teman. Kalau yang kayak gini kan masih keadaannya panas nih, masih rawan terkena jamur dan mudah dihinggapi kutu-kutu yang nggak berpendidikan. Nah, yang kedua saya menggunakan ini. Bentar dulu, saya ambil gunting. 2,000 years later. Yang kedua saya menggunakan andam. Andam saya pakai 2 karung teman-teman. Langsung kita campur aja di sini. Ih. 2 karung andam. Tapi ini andamnya 2 karung kecil ya teman-teman. Kalau yang sekam mentahnya 2 karung besar. Jadi tetap lebih dominan lebih dominan sekam mentahnya. Nah, saya kasih 1 karung kecil pakis cacah. Jadi langsung kita campur. Nah, ini, dan saya gunakan 1 bagian karung kecil dari sekam bakar. Oke, kayak gini teman-teman. Tak pindahin dulu mejanya ya. Jadi ini teman-teman, kita campurkan media tanamnya. Kita campurkan sampai merata dulu. Ini nanti pencampuran media tanam seperti ini teman, nggak ada yang spesial. Jadi ntar bisa dipercepat. Nanti setelah kita fermentasi, saya menggunakan wadah teman-teman, berupa ember yang ada tutupnya. Di fermentasi ini kita diwajibkan medianya nggak boleh kena udara ya teman-teman, agar proses fermentasi bisa baik dan lebih bagus. Karena sifat dari mikroorganisme yang ada di E4 ini tidak menyukai udara teman-teman. Jadi ketika dia kena udara, otomatis proses fermentasinya nggak maksimal teman-teman, karena karena sifat mikroorganisme tersebut bersifat anaerob, tidak menyukai udara. Oh ya teman-teman, saya menggunakan stok ini biasanya bisa sampai, tergantung sih, kalau banyak ada tanaman yang bisa sampai setahun saya bisa ini. Karena kan ntar semakin lama disimpan di tempat yang kedap udara, nggak kena hujan ya teman-teman, malah semakin lama semakin bagus. Karena proses fermentasinya semakin matang media fermentasinya. Maaf ya teman-teman, saya menggunakan kaki di sini karena saya nggak punya skopnya lagi nggak tahu disimpan mana. Intinya biar media tanamnya tercampur teman-teman. Tercampur rata. Nah, ini serasa mandi media teman-teman.
Ya. Nah, ini saya rasa medianya sudah tercampur dengan baik teman-teman. Sekarang kita akan memasukkan cairan E4 yang sudah kita aktifkan dengan gula merah tadi dengan glukosa ke campuran air. Oke. Baunya kayak oke teman-teman, kita akan bersiap terbang ke bulan, proyeknya Elon Musk. Jetpack, serasa naik jetpack aja nih. Selain bertani itu enak teman-teman, selain bisa dapat cuan-cuan, bertani itu bikin kita sehat juga teman-teman. Selain dapat cuan-cuan juga, bertani itu menyehatkan tubuh. Jadi disiram teman-teman, disiram sampai merata. Maaf teman-temannya, saya di sini menggunakan kaki karena untuk biar merata ininya. Ini karena saya skalanya masih skala nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau nyoba fermentasinya kecil-kecilan sih, lebih enak pakai plastik bening tuh ya, wadahnya situ aja. Karena ini saya berhubung lumayan sih, pakai stok sampai setahun lah mungkin nih. Jadi saya agak banyak ini medianya. Jadi ini medianya ini bisa dipakai paling sekitar 2 minggu 3 minggu lah, tapi saya biarinnya biar sebulanan teman-teman. Jadi semakin lama media itu disungkup di tempat box itu malah makin bagus teman-teman. Biar matang dia, biar benar-benar matang. Biasanya kalau sudah media fermentasi sudah matang, jadi ya bau padi-padinya itu udah agak-agak hilang teman-teman, dan warnanya sudah agak coklat-coklat gitu. Kita fermentasi sekalian kaki kita. Jadi teman-teman, bakteri Lactobacillus itu selain baik buat tanaman, Lactobacillus juga baik buat kesehatan teman-teman. Seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman pernah dengar kan atau pernah lihat minuman sehari yang sering kita minum, yaitu minuman Yakult. Nah, itu juga mengandung bakteri Lactobacillus yang baik buat pencernaan kita. Jadi bakteri Lactobacillus ini sangat baik buat tanaman dan manusia juga. Jangan lupa saya minum 2. Bukan minum E4 tapi minum Yakult. Teman-teman, setelah media tanam ini matang, saya biasa menggunakan media tambahan yaitu perlite, karena perlite fungsinya poros dan juga sebagai pengatur pupuk-pupuk yang sudah kita gunakan dan akan dilepaskan ketika tanaman akan memerlukan pupuk tersebut. Jadi tanaman kita nggak akan kelebihan nutrisi karena ada pengatur nutrisinya, yaitu perlite. Nah, yang satu lagi saya sih
menggunakan campurannya pumis teman-teman. Pumis itu adalah batu apung teman-teman. Kalau nggak ada pumis bisa pakai hydroton, itu bisa di bagian drainase supaya tanaman tidak terlalu banyak mengikat air di bagian bawah, karena seperti yang kita tahu kan, lebih banyak kasus di tanaman aroid ini jarang mati karena kekeringan teman-teman. Kebanyakan mati itu karena overwatering atau akar busuk. Jadi kita harus mengkontrol media tanam agar tetap poros. A few inches later. Oke teman-teman, media tanam sudah kita fermentasi dengan baik, dan kita akan tunggu sambil menunggu waktu kira-kira sebulanan lah teman-teman. Yang paling baik itu sebulan karena proses fermentasinya sudah benar-benar matang. Nah setelah itu kita harus menaruhnya di tempat yang kedap udara teman-teman, yang tidak kena hujan, terus tidak terlalu kena sinar matahari. Jadi biarkan dia di tempat box seperti ini teman-teman. Saya menggunakan box ini, saya masukkan nanti di sini selama sebulanan lah kurang lebih. Oke, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa bagi subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Kinan Garden. Sampai jumpa.